Baik, mari kita lanjutkan aplikasi dan pemanfaatan bioteknologi mikrobia. 1. Konservasi energi berbasis renewable energy teknologi dengan pemanfaatan teknologi mikrobia. Konservasi energi, kalau kalian bayangkan, pasti berhubungan dengan bagaimana menciptakan energi yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi mikrobia. Yang pertama, adanya konvensional. Metode ini, pembangkit energi dengan teknologi mikrobial konvensional saat ini lagi berkembang. Terdiri dari anaerob digester, gasifier, pirolisis. Nah, semua ini memanfaatkan bahan-bahan organik. Contoh seperti kelapa sawit, jarak pagar, kapas, canola, rapeseed untuk biodiesel. Ubi kayu, ubi jalar, tebu, sorghum, sagu bisa digunakan untuk bioetanol. Kotoran ternak, sampah organik dan anorganik, kemudian lumpur, limbah cair dan padat, semua mengandung lignin selulosa atau selulosa. Produk yang dihasilkan berupa biodiesel, biosolar, bioetanol, biogas, dan biominyak tanah. Kemudian ada metode advance atau lanjutan. Jadi selain teknologi mikrobial konvensional ini, pembangkit energi dengan teknologi mikrobial ada kelanjutannya. Ada proses kelanjutan yang nanti dikembangkan untuk mendapatkan energi yang ramah lingkungan. Dan pemanfaatan ini semakin meluas serta dapat diterapkan di dalam segala kondisi. Teknologi mikrobial lanjutan atau teknologi mikrobial yang masa depan diantaranya adalah microbial fuel cell. Jadi, kita membahas mengenai teknologi mikroba berupa microbial fuel cell, MFC. Teknologi mikrobial lanjutan seperti MFC ini merupakan pengembangan dari teknologi fuel cell. Bedanya apa sih? Bedanya terletak pada proses konversi atau transformasi, di mana MFC itu mengkonversi atau mentransformasi proses biokimia jadi biolistrik. MFC ini merupakan adopsi tubuh mikroorganisme, di mana proses metabolisme ini seperti reaksi oksidasi, reduksi, transfer elektron dan proton sehingga terjadi secara kontinu. 2. Pemanfaatan limbah buah-buahan sebagai penghasil energi listrik dengan teknologi microbial fuel cell. Variasinya ada penambahan ragi dan asetat. Microbial fuel cell atau MFC merupakan salah satu cara untuk memproduksi energi secara berkesinambungan dalam bentuk listrik dari bahan-bahan yang sudah didegradasi. Nah, MFC adalah alat untuk mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan tadi, dengan bantuan reaksi katalitik dari mikroorganisme. Kita masih membahas mengenai MFC. Prinsip kerjanya mirip dengan hidrogen fuel cell. Ada aliran proton dari ruang anoda menuju ruang katoda melalui membran elektrolit dan aliran elektron yang bergerak dengan arah yang sama melalui kabel konduksi. Desain dari MFC ini hasil pengukuran dari energi listrik pada variasi penambahan. Tadi disebutkan ada penambahan ragi pada substratnya serta buah-buahan sebagai substratnya. Jadi penelitian ini memanfaatkan material organik sederhana berupa glukosa pada limbah buah-buahan untuk digunakan sebagai nutrisi bagi bakteri. Metabolisme bakteri yang hidup pada ruangan anoda pada reaktor MSC itu mengubah substrat glukosa itu juga limbah cair menjadi CO2, proton, dan elektron.
Nah, perlu kalian ketahui bahwa buah-buahan yang kita gunakan ini mengandung kadar gula tinggi, yang bahan yang potensial sebagai substrat dari sistem mikrobial fuel cell. Nah, buah yang kita pakai bukan buah yang masih bagus atau segar, melainkan buah-buahan yang sudah tidak layak jual atau hampir busuk. Jadi bisa dikatakan limbah buah-buahan. Nah, limbah buah-buahan ini masih mengandung glukosa yang potensial sebagai sumber makanan bagi bakteri pada mikrobial fuel. Nah, reaksi kimia di anoda dan katoda, jadi ada pemanfaatan limbah yang dihasilkan oleh reaktor MFC ini. Jadi limbah tadi yang kita hasilkan itu sudah ditambah ragi dan asetat. Limbah yang dihasilkan masih mengandung bahan-bahan yang bisa reuse, recycle lagi, seperti glukosa tadi masih bisa digunakan untuk nutrisi tambahannya. Salah satu pemanfaatan limbah dari reaktor MFC ini adalah dengan cara pemanfaatan MOL, mikroorganisme lokal, yang dapat meminimalisasi terjadinya limbah sekaligus meningkatkan nilai ekonomis limbah. Aplikasi yang ketiga yaitu peranan bioteknologi dan mikrobia endofit dalam pengembangan obat herbal. Tumbuhan telah menjadi sumber utama obat selama ribuan tahun. Tumbuhan juga merupakan sumber dari banyak obat untuk sebagian besar populasi dunia. Peran bioteknologi ini penting untuk melipat gandakan, melestarikan spesies, bahkan meningkatkan produksi metabolit sekunder. Endofit adalah mikroba yang menghuni tanaman yang saat ini direkomendasikan sebagai sumber sekunder yang menawarkan potensi eksploitasi medis dan industri. Produk alami dari berbagai mikroba endofit ini sudah banyak diteliti, sudah banyak diselidiki. Beberapa contoh produk alami yang dikumpulkan dari mikroba endofit ini adalah antibiotik, antivirus, anti kanker, senyawa anti malaria, antioksidan, antidiabetik, dan senyawa imunosupresif. Pengaplikasian bioteknologi mikroba yang keempat yakni pemanfaatan mikroorganisme dalam mengubah limbah menjadi energi listrik. Hampir sama dengan MFC, mikroba merupakan salah satu makhluk hidup yang melimpah di alam. Itu sudah kita ketahui ya. Jadi salah satu mikroba bisa kita manfaatkan dalam mikroorganisme penghasil bio-H2, biohidrogen. Jadi gas hidrogen atau H2 yang dihasilkan melalui aktivitas mikroorganisme ini dianggap bisa menjadi bahan alternatif dan membawa harapan sebagai energi alternatif untuk masa depan. Biohidrogen dipandang lebih ramah lingkungan karena di dalam proses produksinya tidak memerlukan energi yang besar dan tidak ada emisi karbon yang dihasilkan. Energi hasil pembakaran bio-H2 dengan mudah disalurkan dalam teknologi fuel cell menjadi energi listrik yang dapat disimpan. Pada prinsipnya, fuel cell adalah suatu peralatan yang bekerja berdasarkan proses elektrokimia yang mana mampu mempertemukan hidrogen dengan oksigen untuk menghasilkan energi listrik. Mikroorganisme penghasil biohidrogen umumnya berasal dari kelompok bakteri yang mana dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. 1. Obligat anaerob. Contoh Clostridia, Thermophilic, bakteri rumen, dan metanogen. 2. Fakultatif anaerob. Contoh Enterobacter, E. coli, dan Citrobacter. 3. Aerob. Contoh Alkaligen dan Bacillus. Salah satu limbah
yang dapat diproduksi menjadi biohidrogen, yaitu limbah organik dan hasil samping dari agroindustri, seperti lignoselulasa dari limbah kayu, gliserol kasar dari industri biodiesel, tetes tebu atau can molase, dan gula hidrolisat dari bahan berkarbohidrat seperti gula singkong. Menurut Rahmat dan Enia 2009,